Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah menyaksikan video seminar proposal online saya pada hari ini. Pertama-tama kita mari mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana saya masih diberikan kesehatan sehingga boleh mengikuti seminar proposal hari ini. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Prikles Aribisanto Skom Mkom, yang telah membimbing saya dan mengantarkan saya pada tahap hingga sampai saat ini. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai judul saya seminar proposal, yaitu dengan judul penerapan algoritma C45 dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung hotel. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Pasti dilatar belakangi dengan landasan yang sangat menarik untuk diteliti. Saya akan memberitahukan sedikit mengenai profil hotel tersebut. Hotel tersebut merupakan hotel bintang 3 yang terletak di Bandara Kuala Namu dengan alamat Jalan Arteri Kuala Namu nomor 15, Kabupaten Deli Serdang. Hotel tersebut dijadikan sebagai hotel transit yang didatangi dari berbagai negara, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga hotel tersebut sangat ramai pengunjung. Tetapi masih ada kekurangan mengenai hotel tersebut karena masih ada terjadi komplain dengan hotel tersebut, misalnya melalui fasilitas dan pelayanan, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul tersebut untuk menentukan kepuasan pengunjung hotel. Yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana menganalisa algoritma C45 dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung, bagaimana menerapkan algoritma C45 dalam kepuasan pengunjung, bagaimana merancang aplikasi yang menerapkan algoritma C45 dalam menentukan kepuasan pengunjung. Selanjutnya itu batasan masalah. Yang menjadi batasan masalah di sini yaitu membahas tingkat kepuasan pengunjung itu dalam 1 tahun. Saya ambilnya tahun 2020 ya. Sistem yang dibangun berbasis web dengan pemrograman PHP dan MySQL sebagai manajemen basis data. Sebagai indikator untuk kepuasan pengunjung itu ya saya ambil 4 kriteria, yaitu pelayanan, fasilitas, kriteria, dan klasifikasi. Tujuan dari penelitian itu yaitu dapat mengetahui hasil analisis algoritma C45 untuk mengukur kepuasan pengunjung hotel, dapat merancang aplikasi algoritma C45 ini untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung, dan dapat menerapkan algoritma C45 dan memudahkan suatu manajemen hotel dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung. Manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi bagi pihak manajemen hotel untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung, mempermudah dan mempercepat dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung. Sebagai landasan teorinya yaitu saya mengambilnya data mining, dan saya ambil di sini pengertian dari menurut Harpati Siska, Ali Sudarsono, dan Eko Suryanto tahun 2015. Salah satu teknik yang dibuat dalam data mining adalah bagaimana menelusuri data ada untuk membangun sebuah model, kemudian menggunakan model tersebut agar dapat mengenali pola yang lain tidak berada dalam basis dalam tersimpan. Itu langkah-langkah metode penelitian itu, yang pertama saya analisis data dan rumusan masalah. Saya kumpulkan data melalui kuesioner langsung dari tamu tersebut, saya kumpulkan, saya analisis data berapa yang puas mengenai pelayanan misalnya, berapa yang tidak puas mengenai fasilitas, dan saya terapkan menggunakan algoritma C45, yaitu saya hitung. Selanjutnya saya hitung secara manual melalui perhitungan C45 dengan rumus algoritma C45. Analisis dan perancangan.
tempat penelitian. Yang pertama tempat penelitiannya itu Jalan Arteri Kuala Namu nomor 15, Kabupaten Deli Serdang, dekat Bandara Kuala Namu. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem yaitu berisi langkah dan sistem secara menyeluruh, baik dari segi model maupun dari segi arsitektur model yang dibangun. Tujuannya adalah untuk membangun implementasi dan pengujian dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung hotel tersebut dengan metode C45. Analisis kebutuhan sistem. Sistem yang akan dibangun adalah penerapan algoritma C45 dalam mengukur tingkat kepuasan pengunjung hotel. Analisis dan perancangan. Dari data yang saya kumpulkan dan melalui data kuesioner, saya ambil langsung datanya dari hotel tersebut karena saya sebagai karyawan di sana. Jadi saya mengambil sampel yaitu sekitar 200 data, sehingga disebut tadi 4 kriteria ya: pelayanan, fasilitas, kualitas, dan klasifikasi. Di sini pelayanan yang sangat baik itu 69, yang baik 81, cukup baik 35, dan tidak baik 15 total. Jadi semua datanya itu 200 ya. Begitu juga dengan fasilitas bagus 70, lumayan bagus 95, tidak bagus 35. Sehingga diperoleh di sini dari perhitungan tersebut sehingga udah dihitung tadi, yang puasnya itu ada 67 dari si pelayanan, dan tidak puasnya 133 dari semuanya ya, dari data tersebut. Sehingga kita hitung dengan rumus tersebut, sehingga sudah kita dapat entropinya. Untuk mendapatkan entropi tersebut kita melalui perhitungan CMP5, saya sudah melakukannya melalui perhitungan manual, sehingga dapatlah 0,91995. Setelah entropinya dapat, terus kita hitung lagi dan dapatlah si gainnya. Gain di sini sudah kita lihat ya, gain dari 4 kriteria tersebut yang paling tertinggi yaitu si kualitas, sehingga kita buat situ notnya atau akarnya begitu seterusnya, sehingga dapatlah dia perhitungannya tingkat kepuasan pengunjung tersebut. Sehingga untuk menentukan kepuasan pengunjung hotel tersebut, misalnya itu jika kualitas sedang, maka pengunjung tidak puas. Jika kualitas tinggi dan pelayanan tidak baik, maka pengunjung tidak puas. Jika kualitas tinggi dan pelayanan cukup baik, maka pengunjung tidak puas. Jika kualitas tinggi dan pelayanan baik, maka pengunjung puas. Jika kualitas tinggi dan pelayanan sangat baik dan klasifikasi ekonomi, maka pengunjung tidak puas. Selanjutnya itu jika kualitas tinggi dan pelayanan sangat baik dan klasifikasi first class, maka pengunjung puas. Jika kualitas tinggi dan pelayanan sangat baik dan klasifikasi bisnis dan fasilitas tidak bagus, maka pengunjung tidak puas. Setelah kita jabarkan semuanya melalui perhitungan C45, ya sudah kita dapat untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung tersebut. Demikianlah seminar proposal saya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan kalimat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.